Ya, kembali lagi dalam program Lagi On Air. Baik, sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah dimanapun Anda berada. Sebelumnya ya, bagi yang Mhm, ingin bertanya di kesempatan kali ini, silakan menghubungi kami di 061 282. atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 71153456. Baik, Ada ada penelpon penelpon ya, ini. kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, dengan dengan siapa siapa dan di di mana? mana? Dengan Ibu Anita di Kebun Siro ini. Baik, silakan Ibu Anita pertanyaannya. Maaf Ustaz, ini pendatang baru ya, baru mengikuti. Iya, iya, Bu. Saya mau tanya, gimana hukumnya kita mengikuti sholat jenazah? Kita lupa, misalnya kita lupa membedakan antara mayat laki-laki atau perempuan. Ya. Jenazahnya itu perempuan, Iya, tapi saat kita lihat itu kita membaca ada pensi gitu. Hmm. Nah itu gimana hukumnya? Terus yang kedua, saya pernah ke suatu daerah di perkampungan, ikut sholat jenazah. Waktu itu saya lihat yang sholat ramai gitu kan. iya, Dan setelah sholat itu saya mendengar anak dari jenazah meninggal tadi, saya datang ke suatu pengiritan atau majelis taklim, Halo, Ibu. memberikan Bisa memberikan suatu amplop. bisa diulangi soal nomor 2, Ibu. Suaranya baik. putus-putus. Tadi memberikan amplop Ibu ya? Iya, Oh. Kepada siapa? kepada satu majelis taklim Hmm. untuk datang menghadiri sholat jenazah almarhumah ibunya gitu. Iya. Hmm. Di amplop itu ada dihitung sekian orang gitu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Iya. Iya. Terima kasih Ustaz, jawabannya saya ucapkan terima Iya. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Suaranya terputus-putus. Betul, Ya. Paham, namun Nas? soal sedikit ya. Iya. Soal pertama nih, Fatur, coba. Soal pertama tadi mengenai apa ya, Ustaz? Tidak tahu mayat itu laki-laki atau perempuan atau lupa. Lupa ya. Tadi lupa masalah apa ya? Lupa bertanya dulu ini laki-laki atau perempuan. Iya. Kan? Jadi model gas terus ini ya. Iya. Atau mungkin nanti lupa di doanya, misal di domirnya tadi mungkin bisa jadi Atau kan. niatnya segala macam. Ini gimana nih, Chan? Pertama sekali yang harus kita ketahui ya di antara bentuk kemudahan Islam adalah Islam itu memaafkan apabila kita melakukan sesuatu karena lupa. Iya. Ya. Ada satu hal yang kemudian tidak istilahnya tidak dihukumi, ya, tidak diberikan balasan, itu adalah orang yang lupa. Iya. Dan itu apabila berhubungan dengan hak-hak Allah. Tapi kalau hak-hak manusia, Iya. maka memang dia tidak berdosa, tapi dia wajib ada konsekuensi dari kelupaannya tadi. Misalnya, dia lupa tiba-tiba menyebabkan hilang, rusak barang orang, misalnya Iya. gitu kan. Iya. Nah, dia tidak ada dosa karena lupanya, Mm-mm. tapi dia wajib mengganti barang orang tadi. Urusannya harus diselesaikan. Urusannya gitu harus ya. selesaikan. Tapi kalau berhubungan dengan hak-hak Allah, tidak ada hubungan dengan manusia lain, maka itu sudah ma'fu anhu, diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi itu dalam hal-hal dosa. Iya. Nah, apalagi dalam hal yang sifatnya tadi dia bukan dosa gitu ketika itu. Maka insya Allah tidak mengapa ya. Karena sebabnya adalah lupa. Dan yang dia maksud dari doa tadi adalah si mayit tentunya. Ketika orang sholat, ketika dia membaca doa, yang kita maksud adalah si mayit tadi. Ya, tinggal lagi mungkin domirnya berubah antara hu menjadi ha, misalnya gitu kan. Nah, ini insya Allah tidak mengapa. Tapi memang kita nasihatkan, kita sarankan untuk setiap orang yang ingin mensolatkan jenazah harus tahu dia ini laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ya, supaya lebih signifikan pembacaan doanya. Iya. Ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada masalah kalau diterjemahkan. Ya. Dia juga misalnya, ya Allah ampunilah dia, ya si mayit begitu kan, ampunilah si mayit ini. Cuman ya memang kalau dalam bahasa Arab kan dibedakan antara dia laki-laki dan dia perempuan. Allah maghfir lahu sama Allah maghfir laha. Iya. Wallahu taala alam. Jadi insyaallah selama itu memang lupa bukan disengaja, insyaallah tidak mengapa.
Baik. Masya Ya, Allah. cuman kedepannya harus diperhatikan. Iya, Mm-mm. ditanya dulu Tanya ya. dulu ini yang mau kita sholati laki-laki atau perempuan, Iya. misalnya gitu Atau kan. mungkin ada satu orang yang mengingatkan saat di Ya depan ya. biasanya begitu, Seperti biasanya itu begitu ya. juga. Ini Wallahu a'lam. mayatnya laki atau Laki-laki ini mayat Atau perempuan perempuan Ustaz ya. ya. Pertanyaan kedua nih Ustaz. Pertanyaan kedua Tentang tadi, memberikan amplop nih Ustaz ya. Biar iya, banyak yang datang. yang saya pahami tadi, Mm-mm. supaya orang bisa mensolatkan jenazah Iya. ibunya, maka Mm-mm. diundang Iya. ibu pengajian untuk Betul. Betul, mensolatkan. Nah, ini sebetulnya yang salah itu adalah kaum muslimin yang ada di situ. Kenapa mesti harus diundang? Mm-mm. Ya, ini seharusnya kewajiban bersama, ya kan? Iya. Iya. Memang dia hukumnya fardu kifayah, Mm-mm. tapi ya itu tadi, kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehilangan manfaat yang besar, ya keutamaan yang besar dari mensolatkan jenazah. Ya, jangan enggan, jangan malas. Tadi di awal Iya. kita katakan ya, Mm-mm. ini kesempatan besar. Kenapa harus Diundang gitu ya. seperti itu kan? Dan ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan jangan Sallallahu alaihi dilakukan. wasallam. Ya, kita cukup mengajak, meminta supaya orang-orang tadi Iya. Mm-mm. ikut serta dalam mensolatkan jenazah dan tidak perlu dibayar. Ya, Mm. tidak perlu dibayar Iya. untuk hal itu. Wallahu Baik. taala alam. Dan ada juga Ustaz di daerah saya sebagian Mm. itu kalau ada yang seperti itu, Mm-mm. keluarga itu udah nyiapkan nih. Mm-mm. Jadi sebagian kaum muslimin sudah tahu nih. Bahkan sebagian semangat gitu. Oh, ada amplopnya gitu. Ada memang beberapa budaya. Mm-mm. Kadang-kadang awalnya dia dianggap sebagai bentuk kebudayaan saja, tapi lama-lama menjadi masalah begitu. Jadi Mm. masalahnya begini maksud saya ya. Lama-lama itu nanti jadi tradisi yang sulit Iya. ditinggalkan. Akhirnya memberatkan. Akhirnya memberatkan. Iya. Salah satu contoh lain misalnya adalah masalah menghadiri undangan pesta. Iya. Kalau sekarang kan sudah jadi budaya menghadiri undangan pesta itu bawa amplop. Betul. Ya. Awalnya itu kan tidak wajib bawa amplop. Mm-mm. Tapi kalau sudah budaya ya terus Ya. dilakukan sehingga kalau tidak bawa amplop tak mau datang undangan. Betul, Padahal betul. mendatangi undangan itu wajib Iya. hukumnya ya. Iya. Baik. Bisa ada Siap. penelpon? Ada penelpon Oke. Ustaz, kita tahan dulu. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Aisyah Ustaz di Iya. Petanggodagi Iya. Ustaz. Silakan Silakan pertanyaannya. pertanyaannya. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya nih Ustaz. Pertanyaan pertama tentang ini Ustaz. Bagaimana menyolati jenazah itu dengan gini Ustaz? Ataukah ditutup dengan kerenda Mm-mm. dulu ataukah dibuka dulu baru ikut sholat gitu Ustaz? Karena yang kita lihat kadang kan ada yang ditutup, ada yang tidak gitu Ustaz. Iya. Mm-mm. Mana yang lebih dibenarkan itu Ustaz menyolatinya gitu Ustaz? Iya. Pertanyaan pertama itu Ustaz. Ya, pertanyaan kedua tentang ini Ustaz. Kan saya pernah ke tempat saudara yang meninggal itu Ustaz, jauh Iya. dari sini dia di Riau sana Ustaz. Mhm. Nah, kita pergi sana itu kan para tamunya itu membawa makanan Ustaz, bawa semua peralatan rumah tangga, makanan rumah tangga itu dibawa semua gitu Ustaz. Mm-mm. Tinggal yang masak aja yang di rumah itu gitu Ustaz. Nah, itu bolehkah kita makan di situ gitu Ustaz? Mm-mm. Ini yang bawa tamu-tamu yang tadi gitu Ustaz ya. Iya, Nah, Iya. boleh nggak kita makan gitu Ustaz? baik. Itu Baik. saja Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih banyak buat Ukhti Aisyah ya. Iya, udah ada 2 pertanyaan lagi. Betul. Ustaz, pertanyaan ketika disolatkan, Mm-mm. ini kan biasanya dibawa dari rumah pakai keranda. Keranda ke masjid misalnya ya. Nah, ini pas mau disolatkan dibuka atau pakai keranda juga nih Ustaz? Al-amru fihi wasi ya, perkara dalam masalah itu luas, tidak ada sejauh yang saya baca ya, tidak ada penjelasan harus dibuka atau tidak. Mm. Ya. Kalau seandainya dia pakai keranda, ya boleh diletakkan saja di situ. Mm-mm. Yang penting posisi imamnya tadi pas di posisi yang memang dianjurkan. Kalau laki-laki di kepala, Mm-mm. kalau perempuan di tengah badannya. Iya. Ya. Memang di keranda ini tadi ada beberapa permasalahan yang sering dibahas para ulama-ulama. Mm-mm. Salah satunya adalah menutupi keranda dengan kain yang ada tulisan-tulisan La ilaha Al-Quran, illallah. misalnya La gitu, ilaha gitu, illallah, tulisan-tulisan tauhid. Nah, maka di sini memang tidak dianjurkan Mm-mm. ya, karena itu akan merendahkan lafaz Al-Qur'annya sendiri Mm-mm. dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Bet- kalau tutup kain itu saja sekedar untuk menjaga aib dari si mayit misalnya Iya. gitu kan, lebih menutupi auratnya Mm-mm. misalnya begitu, maka tidak mengapa begitu. Jadi tidak, dalam masalah ini tidak masalah mau dia ada keranda ataupun tidak ada keranda, yang Mm-mm. penting posisi sholat imam itu pas di kepalanya tadi. Iya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Ya, yang Kemudian kedua. yang kedua, Heeh. masalah Eh, kalau be- seandainya ada orang yang meninggal, Mm-mm. kemudian ada tetangga-tetangganya membawakan makanan. Mm. Betul. Nah, itu disunahkan, memang seperti itu sunahnya.
Sunnah ya. ya sebagaimana Rasulullah SAW pernah merintahkan ya apa namanya isna'u li ahli Ja'far ta'aman ya. Siapkan, buatkan untuk keluarga ahlu Ja'far ini tadi, keluarga Ja'far yang meninggal, makanan untuk mereka. Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum, karena mereka sedang didatangi oleh perkara yang menyibukkan mereka, ya kan. Wafat itu kan musibah, ya kan. Ada musibah yang menimpa ahlul keluarga. Maka seyogyanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW harusnya para tetangga ini tadi menyiapkan makanan untuk ahlul keluarga mayit. Nah, bagaimana posisi kalau seandainya kita datang dari daerah jauh, ya kita memang tinggal di rumah si mayit itu gitu kan. Tidak masalah makan dari makanan tersebut. Karena memang yang membawa makanan itu kan bukan keluarga mayit. Ini yang termasuk dilarang itu adalah memberatkan keluarga mayit. Ya. Mereka sudah disibukkan dengan kematian, kemudian mereka harus menyiapkan makanan, ya bahkan sampai berhutang misalnya begitu untuk itu. Nah, ini yang tidak sesuai dengan syariat agama kita gitu, bertentangan dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya makanan tersebut memang dari tetangga-tetangga, dari orang lain yang memberikan, maka tidak mengapa, insya Allah begitu. Ya, jadi yang terlarang itu kalau memberatkan si keluarga ya. Dan memang banyak kejadian kisah seperti itu. Betul. Ya. Itu tadi saya katakan awalnya tadi hanya sekedar budaya. Tapi karena sudah jadi pembiasaan sehingga kalau tidak dilakukan merasa ada yang kurang gitu, atau merasa tidak bisa begitu. Nah, itu banyak hal-hal di kita lah kita katakan gitu kan. Awalnya itu budaya-budaya yang tapi lama-lama menjadi semacam kewajiban begitu. Sama tadi yang saya singgung sebelum penelpon bertanya, orang datang membawa orang diundang ke sebuah walimah gitu. Kalau nggak ada bawa amplop nggak mau datang jadinya. Nggak mau datang gitu, Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi hal yang seakan-akan wajib begitu. Nah, jadi gitu Nas. Nggak ada alasan antum kalau datang ke walimah nggak ada duit, datang aja Nas. Iya juga ya. Tapi sudah itu tadi lumayan ya. Menjadi tradisi yang kemudian memberikan kesan harus bawa gitu ya. Betul. Baik, saya ada penelpon lagi. Kembali. Kita akan angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Halo Ustaz. Ya, halo. Dengan siapa di mana Ibu? Iya. Ya, halo Ibu, dengan siapa dan di mana Ibu? Ibu Haryati di Batangkui. Oh iya, silakan Ibu Haryati pertanyaannya. Ini mau saya tanya Ustaz. Apakah ada dalilnya kalau kita bertakziah itu harus pakai baju hitam begitu Ustaz? Iya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Insyaallah. Apa pertanyaannya? Ya, tentang takziah apakah harus menggunakan baju hitam? Iya, betul. Ada keluarga yang misalkan ada yang meninggal serba hitam nih. Ini tambahan juga nih Ustaz. Ada juga kalau mau takziah itu pakai apa? Lebih. Kalau nggak pakai kayaknya nggak afdol gitu. Pakai peci itu. Pakai peci gitu ya. Pertama, tidak ada perintah dan tidak ada larangan untuk berpakaian tertentu di dalam bertakziah. Bebas saja selama pakaian tersebut menutupi aurat kita. Ya. Nah, ini juga termasuk budaya luar yang disisipkan ke dalam budaya-budaya kita. Jadi sekarang sudah marah orang-orang kalau bertakziah pakai hitam. Maksud mereka katanya itu menyimbolkan kemalangan, kesedihan, rasa sedih, yang menyimbolkan duka begitu. Nah, ini tidak benar kalau diharuskan menggunakan baju hitam. Nah, sesuatu yang tidak ada dalam syariat kita, kalau itu dibiasakan terus-menerus, lama-lama akan tadi seperti kita katakan akan menjadi semacam syariat nanti ke depannya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak diberatkan oleh agama kita. Pakai saja pakaian yang biasa kita pakai selama itu menutupi aurat dan tidak tidak mengganggu orang misalnya begitu. Dengan entah baunya nggak enak atau bagaimana gitu. Ya, sudah bismillah gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus takziah itu harus pakai baju hitam. Peci, justru kalau dia diharuskan menjadi bermasalah dalam syariat kita. Betul. Nanti yang nggak punya baju hitam nggak datang. Ya juga menjadi masalah. Itulah yang menjadi sumber-sumber kebid'ahan itu begitu gitu. Sesuatu yang di luar agama dimasukkan terus selama kelamaan menjadi orang sudah tradisi dan menganggap itu sebuah keharusan. Iya.
Sama kalau kita teliti sedikit, kita balik sedikit ke masalah bagaimana orang bisa menyembah Lata, Uzza begitu, ya patung Lata, patung Uzza di zaman jahiliyah. Awalnya nama-nama tersebut adalah nama-nama orang soleh, Iya. ya ratusan tahun sebelum itu. Orang-orang soleh yang dibuatkan patung, ya dibuatkan patung dengan maksud dan tujuan ketika itu bukan untuk disembah, tetapi untuk diingat, dikenang begitu. Tapi lama kelamaan anak cucu mereka menganggap ini patung tidaklah dibuat kecuali karena punya keutamaan, sampai terus-terusan akhirnya dianggap sebagai Tuhan mereka atau paling tidak wasilah untuk sampai kepada Tuhan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau yang tidak bagian dari agama, jangan dimasukkan ke situ dan dianggap ini sebagai sesuatu keharusan begitu. Iya. Jadi wallahu taala alam. Kita Insya tahan Allah. lagi. Kita tahan Kita lagi. jeda lagi Ustadz, dan insya Allah kita akan kembali. Sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi Lagi on On Air. Air.